Langkah yang pertama, kalau bisa kita menggunakan AC dengan teknologi inverter. Nah, AC inverter dapat menghemat energi dengan menyesuaikan kecepatan kompresor sesuai kebutuhan kita, sahabat-sahabat sekalian. Setelah suhu yang diinginkan tercapai, AC inverter tidak mematikan kompresor melainkan menurunkan dayanya sehingga lebih hemat energi dibanding AC konvensional. Lalu juga kita harus perlu melakukan perawatan rutin. Pembersihan AC itu harus rutin kita lakukan. Kemudian kita juga harus memastikan adanya horden di setiap ventilasi dari ruangan yang kita gunakan. Nah, tujuannya supaya cahaya matahari tidak bisa secara langsung masuk ke ruangan yang kita hidupkan AC-nya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi sangat penting sekali adanya horden untuk menghalangi panas dari luar, terutama cahaya matahari ya. Kemudian kita harus memahami aturan suhu yang efisien. Nah, maksudnya di sini kita sebaiknya mengatur suhu AC itu di sekitar 24 sampai 26 derajat Celcius. Karena suhu yang nyaman dan efisien itu ya pada saat suhunya kita gunakan 24 sampai 26 derajat Celcius rupanya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi menyetel suhu lebih rendah dari 24 derajat Celcius itu membuat kompresor bekerja lebih keras yang nantinya meningkatkan konsumsi listrik secara signifikan. Kemudian kita harus memahami penggunaan timer atau fitur pengatur waktu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sangat perlu ini namun sering kita abaikan. Jadi kita bisa men-setel berapa lama AC itu akan hidup atau berfungsi atau berjalan dengan baik. Nah, misalnya begini, waktu kita mau tidur, kita perlu meramal atau memikirkan berapa lama sebenarnya setelah kita tidur butuh itu udara yang dingin dari AC. Misalnya kalau dini hari kan udara sudah memang dingin, jadi suhu ruang pasti juga akan dingin. Jadi kita tidak lagi harus menghidupkan AC-nya. Nah, lalu kita juga harus memahami atau mengoptimalkan penggunaan mode sleep atau eco. Jadi di AC ini ternyata ada beberapa, selain suhunya yang bisa kita setel, juga bisa kita men-setel, yaitu apakah modelnya anginnya tinggi atau hanya angin saja, sehingga tidak begitu memaksa si AC untuk bekerja dengan keras. Tentunya akan mengurangi penggunaan arus. Lalu kita juga perlu mengusahakan ya adanya lubang-lubang. Nah, misalnya di atas ventilasi kan biasanya ada lubang angin itu. Jadi itu sebaiknya kita harus menutupnya, apakah dengan plastik, apakah dengan kaca, supaya suhu ruang di dalam tidak bisa dengan mudah keluar. Dan begitu juga sebaliknya, suhu dari luar tidak bisa dengan leluasa masuk ke dalam ruangan, yang tentunya akan mengurangi tingkat kedinginan di dalam ruangan ber-AC tersebut. Nah, kita juga perlu memaksimalkan pintu ruangan. Jadi sebaiknya pintu itu juga kita tutup dengan rapat supaya suhu di dalam ruangan tetap bisa dingin dan bahkan semakin dingin, sahabat-sahabat pengguna AC sekalian. Jadi udara di dalam dan di luar tidak mudah bergantian gitu ya. Jadi harus kita pastikan ruangannya tertutup.
Nah, selain itu kita juga perlu menggunakan AC dengan kapasitas yang sesuai. Jadi kalau ruangannya tidak terlampau besar, ya cukup setengah PK saja. Tapi kalau memang sangat besar, mungkin harus 1 PK atau lebih ya. Jadi kita harus mempertimbangkan dari segi penggunaan AC-nya. Nah, jadi kalau AC-nya atau ruangannya kecil atau besar, itu perlu kita pertimbangkan menggunakan AC yang berapa PK begitu. Nah, untuk mendapatkan video-video lain yang berhubungan, dapat kita lihat linknya di akhir dari video ini.